yang sudah berjalan ini, seberapa besar sih sebenarnya dampaknya untuk mendongkrak penjualan properti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, sebenarnya bagi Koperumnas PT Konsumen Perumahan Nasional yang memang berakhlak syariah, kami memang menjual rumah untuk saudara kami masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan tidak tetap, yang Baik, memang tidak memiliki gaji, ya, pedagang, supir angkot, kemudian driver ojek. Saya kira dampak dari PPN pasti ada, bergembira bagi mereka. Dan bagi Koperumnas memang walaupun tidak ada regulasi seperti itu, kami tetap stabil sebenarnya. Karena kita tidak berpengaruh dengan sistem penggajian mereka. Nah, karena mereka ini baik. sudah terbiasa menabung, ya. Kemudian dari tabungan itu selama 2 tahun, tahun ketiga kami siapkan rumah dengan serah terima kunci. Nah, saya kira kalau di Koperumnas seperti itu, Pak. Mhm. Baik, dengan, dari Koperumnas sendiri dengan turunnya, insentif dan adanya insentif ini apakah, memang, eee, stabil begitu yang Anda katakan, tapi juga ada kenaikan, yang Anda katakan tadi begitu. Apakah signifikan ini Pak Aris? Ya sebenarnya berpengaruh kepada angsuran ya, daya Mhm, beli masyarakat. Karena dengan adanya insentif berarti daya beli masyarakat semakin tinggi. Dan dengan demikian mereka pun atau teman-teman yang membeli rumah di Koperumnas angsurannya lancar. Nah itu mhm, jadi konsekuensi kami. Ya jadi justru ya ini sesuatu yang sangat menggembirakan buat mhm, konsumen Koperumnas. Nah, mhm, apalagi konsumen Koperumnas ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang berpenghasilan tidak tetap. Ada dua mhm, MBR. MBR berpenghasilan tetap, mereka-mereka yang mempunyai gaji tetap, seperti PNS, TNI, Polri, dan karyawan pabrik. Nah, MBR yang berpenghasilan tidak tetap, ini seperti pedagang kaki lima, kuli bangunan, supir angkot, driver baik, ojek. Nah, itu bagi kami mhm. biasa. Nah, itu. Baik, ini berarti, Ya, memang ada yang terbantu juga begitu ya dengan mekanisme insentif ini, oh, pasti, terkait pasti terkait terbantu, Pak. dengan insentif-insentif pemerintah ini begitu ya Pak Aris? Ya, pasti sangat Baik, terbantu sekali. mhm, baik. Ya. Saya beralih ke Pak Solikin, ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan adanya insentif PPN hingga akhir tahun 2021 ini dan dengan, insentif-insentif yang sudah berjalan sebenarnya seberapa besar nih dampaknya mendongkrak penjualan properti? Baik, Bapak selamat malam. Eee, Perkenalkan saya Muhammad Solihin dari Apersi gitu ya, sebagai Wakil Ketua Umum. Alhamdulillah ini insentif yang diberikan oleh pemerintah sangat disambut baik oleh masyarakat, khususnya yang memang mencari, perumahan. Nah, sayangnya memang ada catatan kecil di Apersi bahwa memang sosialisasi terhadap apa yang disampaikan pemerintah melalui kebijakan pembebasan PPN ini terlalu singkat, sehingga seperti yang data tadi disampaikan, sehingga masyarakat ini masih sebagian kecil yang memang memanfaatkan momen ini kan gitu. Sehingga kami di Apersi, baik itu rumah subsidi ataupun rumah komersil, sangat menunggu pemerintah ketika eh, ini disampaikan, diundangkan, kemudian sosialisasi pemerintah juga sangat sedikit gitu ya, sehingga masyarakat belum tahu, sehingga dengan Mhm, jangka waktu yang 2 bulan ini, saya kira pemanfaatannya tidak maksimal. baik, Memang dengan adanya kebijakan ini ada tren eh, kenaikan permintaan perumahan gitu ya. Apalagi anak-anak milenial sekarang sangat jeli untuk memaksimalkan seluruh fasilitas dengan adanya program ini, baik, tetapi dengan rentang waktu yang 2 bulan, saya kira ada mhm, beberapa kendala. Misalkan rumah inden yang sudah akan diperbankan, tetapi ini tidak dapat menikmati fasilitas ini karena mhm, memang di dalam sistem ini kan ada, ketika mendapatkan insentif ini kan harus baik, masuk ke dalam sistem Sikumbang. baik, Jadi tidak secara data, secara ini tidak maksimal gitu. mhm, Tetapi ini baik, menjadi
poin yang positif sehingga tren kepemilikan untuk properti ini naik gitu ya. Di kami sendiri Baik. naik, ada kenaikan sekitar 20%. Tren yang ada dan juga bebas PPN rumahnya tinggal 2 bulan lagi. Nah ini apabila tahun depan begitu Pak Aris kemudian kebijakan ini diberhentikan begitu ya, tidak ada lagi bebas PPN rumah. Nah ini dampaknya nanti akan seperti apa nih bagi mereka yang benar-benar ingin membeli properti? Baik, Pak. Saya kira kita harus melihat bahwa PT Konsumen Perumahan Nasional adalah memang developer yang unik, Pak. Karena kami ini adalah developer syariah yang 100% tidak menggunakan dana investasi perbankan dan dana investasi perorangan. Kami betul-betul menggali dari potensi konsumen. Jadi dan para pemilik tanah. Jadi pemilik tanah yang menjual kepada PT Koperumnas memang 100% dia bisa diangsur oleh PT Koperumnas selama 60 bulan tanpa DP. Itulah modal dasar kami. Sehingga Baik. bagi kami itu tidak berpengaruh. Kalaupun nanti setelah 2 bulan ini habis masa berlakunya PPN, bagi kami biasa saja. Justru yang berpengaruh adalah daya beli masyarakat. Ya, jadi makroekonomi yang secara nasional perbaikan ekonomi semakin baik, itulah yang berpengaruh bagi kami. Ya, itu. Karena kami tidak ada riba bagi siap konsumen yang ngambil rumah di kami. Jadi telat sebulan, 2 bulan tidak ada bunga buat kami. Karena memang kami berakhlak syariah. Saya Kembali kira itu. ke Pak Solikin ini melihat tren yang ada saat ini dan dengan rumah tapak yang mendapatkan stimulus PPN yang ditanggung oleh pemerintah, apakah penjualan unit apartemen akan lebih tertekan nih Pak nanti ke depannya? Ya, baik. Saat ini memang penjualan untuk high risk sangat-sangat tertekan dan ini sebenarnya menguntungkan bagi developer yang memang bermain di landed. Kenapa sangat menguntungkan? Salah satunya kan ketika kita bicara landed, kalau data saat ini untuk pencarian saat ini kan sudah medsos sudah sangat luar biasa. Pencarian data perumahan melalui medsos itu bahkan di kami itu yang contoh misalkan di perumahan kami itu yang kita jual untuk tahap 1 itu 195 unit, tetapi yang masuk ke dalam data medsos kita itu hampir 3.000. Padahal kita cuma jual hanya 109.000. Di kondisi saat ini memang trennya itu adalah orang mencari rumah ini naik. Jadi walaupun ini nantinya kalau memang pemerintah tidak mau mendengar masukan dari asosiasi, kemudian ini tidak di momen ini tidak dimanfaatkan kembali. Jangan kalah sama mobil lah. Kalau mobil kan di insentifnya sangat panjang. Ingat, pemerintah juga harus ingat. Ketika kita bicara properti, turunan bisnisnya ini sangat luar biasa. Ada 100 turunan bisnis yang melibatkan banyak industri. Jadi ini menjadi concern kami bahwa sebaiknya pemerintah betul-betul harus mengkaji bahwa insentif PPN ini harus diperpanjang. Ketika nanti kondisi sudah normal, pandemi sudah tidak ada, tentunya ini akan kita sesuaikan. Karena juga developer ini kan juga pejuang bagi pemerintah. Kita belum apa-apa ketika kita sudah akad. Saya tadi contohkan rumah yang inden itu kan kita sudah akad. Kita sudah melakukan pembayaran namanya BPHTB dan sebagainya. Itu kan kontribusi luar biasa bagi developer. Ayo kita imbangi, pemerintah juga harus mengimbangi. Insentif yang diberikan adalah insentif yang baik. Kalau ditambah lagi perpanjangan waktu, ini kan tinggal bulan November sampai Desember gitu ya. Ketika konsumen melakukan deal dengan developer di bulan November, tentunya tidak akan mendapatkan fasilitas itu karena ini kan sifatnya inden.